Hujan di luar jendela kaca setinggi dinding itu tampak seperti tirai tipis yang memisahkan duniaku dan dunia luar. Dari ruang kerjaku di lantai 3 rumah ini, aku bisa melihat taman belakang yang basah dan hamparan kota yang mulai menyalakan lampunya. Di atas meja mahoni raksasaku, 3 layar monitor menampilkan data-data kompleks, pergerakan saham, laporan logistik triwulanan, dan draft kontrak akuisisi baru. Namaku Elina. Dan semua ini, rumah mewah bergaya minimalis modern seluas 2.000 meter persegi, taman yang dirawat oleh 3 tukang kebun, dan perusahaan multinasional yang datanya sedang kutatap, adalah milikku. Keringatku, darahku, hasil dari kerja kerasku sejak aku memutuskan berhenti menjadi karyawan dan membangun mimpiku sendiri 15 tahun lalu. Ponselku di atas meja bergetar, menampilkan nama, Rian, suamiku. Aku tersenyum, menggeser kursi berodaku sedikit menjauh dari data yang memusingkan dan mengangkat panggilan itu. Halo, sayang, sapaku lembut. Elina, kamu di mana? Masih di ruang baca? Suaranya terdengar sedikit cemas. Rian tidak pernah menyebut ruangan ini ruang kerja. Itu adalah bagian dari kesepakatan kecil kami. Iya, ada beberapa email yang harus aku balas. Kenapa? Ibu dan adik-adikku sudah di jalan. 15 menit lagi sampai. Tolong siap-siap, ya? Pastikan di bawah semua beres. Bitsum sudah siapkan kamar tamu, kan? Jantungku sedikit mencelos. Tentu saja aku ingat. Rian sudah memberitahuku 3 hari lalu bahwa keluarganya akan datang berkunjung untuk pertama kalinya sejak kami menikah 2 tahun lalu. Tapi aku berharap hari itu datang lebih lambat. Tentu saja, Mas. Semua sudah siap. Kamar tamu utama untuk ibumu, dan 2 kamar tamu di sayap barat untuk Ardi dan Sinta. Bitsum juga sudah masak rendang dan gulai kepala ikan kesukaanmu. Bagus. Ia terdengar lega. Dan, Elin, ingat, ya, seperti biasa. Aku menarik napas panjang. Seperti biasa, jawabku pelan. Aku istrimu yang beruntung, yang tinggal di rumah dan menikmati hasil jerih payahmu. Aku ingat, Mas? Bukan begitu maksudku, sayang. Rian mencoba meralat, tapi aku memotongnya. Aku mengerti. Aku turun sekarang. Hati-hati di jalan. Aku menutup telepon. Senyumku memudar. Inilah satu-satunya kebohongan yang mendasari pernikahan kami. Kebohongan yang kubuat karena cinta. Aku bertemu Rian 3 tahun lalu. Dia adalah seorang perantau dari desa kecil di Sumatera, bekerja sebagai manajer junior di divisi pemasaran perusahaanku. Dia cerdas, gigih, dan yang paling penting, dia jujur dan baik hati. Dia tidak tahu aku adalah pemilik perusahaan. Aku sering turun ke lantai Laintar menyamar sebagai staf administrasi biasa untuk melihat kinerja karyawan. Kami jatuh cinta dalam diam. Saat aku akhirnya mengungkapkan siapa diriku, Rian terguncang. Dia merasa terlalu kerdil. Aku ini siapa, Elina? Aku hanya karyawanmu. Gaji setahunku bahkan tidak cukup untuk membeli 1 mobil di garasimu, katanya getir. Saat itulah aku membuat kesalahan terbesarku. Bagaimana kalau kita balik ceritanya? Usulku saat itu, memegang tangannya. Aku akan mempromosikanmu. Bukan karena kamu pacarku, tapi karena kinerjamu memang layak. Dan kepada keluargamu, katakan saja perusahaan ini milikmu. Rumah ini, katakan ini rumah yang kamu beli. Aku hanya istrimu. Aku bisa bekerja dari rumah, mengurus semuanya di balik layar. Aku tidak peduli dengan pengakuan, Mas. Aku hanya peduli padamu. Rian, yang terdesak oleh egonya sebagai laki-laki dan rasa mindernya yang akut, setuju. Dalam 2 tahun, aku mengangkatnya. Dari manajer, menjadi direktur, dan akhirnya, presiden direktur. Tentu saja, dia hanya boneka. Semua keputusan besar, semua strategi bisnis, semua aliran dana, tetap berada di tanganku. Aku adalah chairwoman yang tak terlihat, yang bekerja dari ruang baca di rumah. Dan Rian menikmati perannya. Awalnya dia masih Rian yang kukenal. Baik, setia, dan penuh kasih. Tapi 6 bulan terakhir, sejak keluarganya di kampung mulai memujanya sebagai Raja Minyak. Entah dari mana julukan itu,
dia mulai berubah. Dia menjadi lebih angkuh, lebih sering membentak Bitsum, dan lebih sering lupa bahwa semua yang dia nikmati adalah milikku. Aku mematikan monitor-monitor di mejaku. Aku berjalan ke lemari pakaian besar di sudut ruangan, membuka pintu rahasianya yang terhubung langsung ke kamar tidur utama kami. Aku mengganti setelan kerja rumahanku, blus sutra dan celana palazzo, dengan daster batik sederhana yang sedikit kusam. Aku melepas kuncir rambutku, membiarkannya tergerai sedikit berantakan, dan menghapus sisa makeup tipisku hingga wajahku terlihat polos. Transformasi selesai. Aku bukan lagi Elina Wijaya, CEO dan pemilik Wijaya Group. Aku adalah Elina, istri rumah tangga biasa yang beruntung dinikahi oleh Presiden Direktur Rian. Aku turun tepat saat suara mobil Rian memasuki gerbang utama. Aku berdiri di depan pintu, seperti yang seharusnya dilakukan seorang istri penurut. Pintu terbuka. Rian masuk, gagah dengan setelan kerjanya. Di belakangnya, muncul seorang wanita parubaya dengan wajah keras dan mata yang menyorot tajam. Dia menatapku dari atas ke bawah. Di sebelahnya, dua remaja tanggung, Ardi dan Sinta, menatap interior rumahku dengan mulut ternganga. "Bu, ini Elina, istriku," kata Rian, sedikit gugup. Aku tersenyum, maju untuk mengambil tangan mertuaku, Ibu Wati, dan mencium punggung tangannya. "Selamat datang di rumah kami, Bu." Ibu Wati menarik tangannya dengan cepat. Dia tidak membalas senyumku. "Jadi ini istrimu, Rian?" katanya, nadanya datar. Matanya masih memindai pilar-pilar marmer di ruang tamu. Biasa saja. Kupikir secantik apa sampai kamu lupa mengirimiku fotonya." Aku hanya tersenyum miris. "Rumahmu ini besar sekali, Nak," kata Ibu Wati, kini beralih ke Rian, mengabaikanku sepenuhnya. "Benar-benar sukses anak ibu. Ibu bangga sekali." "Pasti mahal sekali, ya? Beruntung sekali istrimu ini tinggal duduk manis di rumah sebesar ini." Rian tertawa canggung. "Ah, Ibu, ini berkat doa Ibu juga. Ayo, Bu, duduk. Elina, ambilkan minum untuk Ibu dan adik-adik." "Bukan, tolong ambilkan." "Tapi, ambilkan." "Perintah." "Baik, Mas," jawabku lembut. "Aku mau jus jeruk," seru Sinta, adiknya Rian, sambil melempar tasnya ke sofa bludruku. "Aku kopi hitam," timpal Ardi. "Ibu teh hangat saja, tapi jangan terlalu manis," kata Ibu Wati, kini mulai meraba-raba guci porselen di sudut ruangan. "Ini barang antik, Rian? Kamu beli di mana? Jangan-jangan istrimu ini yang minta dibelikan?" Perempuan biasanya suka menghamburkan uang suami untuk barang tidak jelas. Aku berhenti melangkah ke dapur. Gigiku bergemeletup. Guci itu adalah peninggalan ibuku. Rian, suamiku, hanya tertawa lagi. "Bisa aja, Ibu." "Sudah, Elina, cepat buatkan minum. Ibu pasti haus." Aku menarik napas. "Sabar, Elina. Sabar. Ini baru permulaan." Selama 1 jam berikutnya, aku bolak-balik dari dapur ke ruang tamu, menjadi pelayan. Aku membawakan minuman. Aku membawakan camilan yang sudah disiapkan Bitsum. Aku menawarkan untuk membawakan koper-koper mereka ke kamar. "Tidak usah," tolak Ibu Wati ketus. "Biar Rian atau Ardi saja. Kamu tunjukkan saja kamarnya. Awas kalau kamarnya tidak bersih. Ibu tidak bisa tidur kalau ada debu sedikit saja." "Sudah saya pastikan bersih, Bu," jawabku. Malam itu, saat makan malam, suasana semakin buruk. Rian, yang duduk di kepala meja, dibanjiri pujian oleh ibu dan adik-adiknya. Tentang betapa hebatnya dia, betapa suksesnya dia. "Kamu tahu, Rian," kata Ibu Wati sambil menyendok rendang yang resepnya kuberikan pada Bitsum. "Uang bulanan yang kamu kirim itu sangat membantu. Tetangga semua iri sama ibu. Mereka tidak tahu saja kalau anak ibu sekarang sudah jadi bos besar di Jakarta. Besok, kamu tambah lagi ya uang bulanannya. Kebutuhan makin banyak." Aku menunduk, menatap piringku. Uang bulanan itu. Uang yang setiap tanggal 25 aku transfer dari rekening pribadiku ke rekening Rian, yang kemudian dia teruskan ke ibunya. Rian tidak pernah punya uang sebanyak itu. Gajinya sebagai presdir, boneka,
Memang besar, tapi tidak cukup untuk menopang gaya hidup yang dia pamerkan dan mengirim puluhan juta ke kampung setiap bulan. Semuanya uangku. Tenang saja, Bu, jawab Rian, suaranya sombong. Berapapun ibu minta, pasti Rian kasih. Benar kan, Elina? Dia melirikku. Aku terpaksa mengangkat wajah dan tersenyum. Tentu saja, Mas. Apapun untuk ibu. Ibu Wati mendengus. Ya harusnya begitu. Enak sekali hidupmu, Elina. Tinggal duduk di rumah, malas-malasan, semua sudah disediakan suami. Diberi rumah bagus, diberi jatah bulanan pasti banyak. Kalau aku jadi kamu, aku akan melayani Rian seperti raja. Ini masakannya saja keasinan begini. Dia meletakkan sendoknya dengan keras. Padahal, dia sudah menambah nasi 3 kali. Maaf, Bu. Nanti saya ingatkan Bitsum, kataku pelan. Biksum, Biksum. Memangnya kamu sendiri tidak bisa masak? Kerjaanmu apa seharian di rumah sebesar ini? Cuma menghabiskan uang suamiku saja. Garpuku beradu dengan piring, menimbulkan bunyi nyaring. Cukup. Aku menatap Rian, menunggu. Menunggu dia membelaku. Menunggu dia mengatakan sesuatu. Rian hanya berdeham. Sudahlah, Bu. Elina kan memang tidak jago masak. Maklum, kita akan punya pembantu. Sudahlah, ayo dilanjut makannya. Sakit. Itu kata yang tepat. Bukan hinaan mertuaku yang menyakitkan, tapi kebisuan suamiku. Laki-laki yang kubangun, yang kuangkat derajatnya, kini membiarkanku diinjak-injak oleh ibunya sendiri di meja makanku sendiri, di dalam rumahku sendiri. Aku tersenyum. Senyum yang terasa kaku dan perih. Ibu benar. Saya memang istri yang pemalas. Aku berdiri. Saya permisi ke kamar dulu. Selamat menikmati makan malamnya. Aku berjalan menaiki tangga, merasakan tatapan tajam Ibu Wati dan tatapan bingung adik-adiknya. Aku tidak peduli. Di dalam kamar, aku tidak menangis. Aku berjalan lurus ke ruang kerjaku, mengunci pintu. Aku duduk di kursi kekuasaanku, menatap 3 monitor yang kembali menyala dengan satu sentuhan. Di layar kedua, aku membuka rekening bankku. Aku melihat jejak transfer puluhan juta ke rekening Rian pagi tadi yang dia gunakan untuk menjemput ibunya dan membelikan oleh-oleh mahal. Di layar ketiga, aku melihat laporan performa perusahaan. Kinerja Rian sebagai prestir mulai menurun. Terlalu banyak entertainment yang tidak jelas, terlalu banyak pengeluaran representatif. Aku menatap fotoku dan Rian di hari pernikahan kami, 2 tahun lalu. Dia tersenyum tulus, memelukku erat. Pria sederhana yang kucintai. Kemana perginya dia? Aku tahu kesabaranku ada batasnya. Tapi aku belum mau menyerah. Aku akan bertahan. Demi pernikahan ini. Setidaknya, untuk malam ini. Aku terbangun jam 4 pagi, jauh sebelum matahari terbit. Itu adalah kebiasaanku. Alarm di jam tanganku bergetar pelan, tidak menimbulkan suara. Aku melepaskan pelukan Rian dari pinggangku dengan hati-hati. Dia tidur nyenyak, mungkin lelah setelah drama semalam. Berjingkat, aku masuk ke kamar mandi, berganti pakaian, dan langsung menuju ruang bacaku. Inilah duniaku yang sebenarnya. Selama 3 jam ke depan, aku adalah Elina Wijaya. Aku melakukan panggilan konferensi senyap dengan timku di London dan New York, menganalisis pasar Eropa, dan menyetujui draft keuangan untuk proyek baru di Singapura. Aku bekerja dalam kesunyian, hanya ditemani gemericik hujan sisa semalam. Pukul 7 pagi, aku kembali ke kamar tidur. Rian masih tertidur. Aku berganti pakaian lagi, kembali mengenakan daster kusam andalanku. Aku turun ke dapur, di mana Biksum sudah sibuk memasak. Pagi, Bit, sapaku pelan. Pagi, Non Elina. Non semalam itu? Bitsum terlihat khawatir. Dia sudah bekerja denganku selama 10 tahun, jauh sebelum aku mengenal Rian. Dia tahu segalanya. Tidak apa-apa, Bit. Tolong siapkan sarapan terbaik. Seperti biasa, katakan saja ini semua arahan dari Bapak Rian, kataku sambil tersenyum getir. Baik, Non. Pukul 9 pagi, satu persatu, tamu, kami mulai turun. Sinta dan Ardi, adik-adik iparku,
langsung menuju meja makan tanpa menyapa. Aku mau nasi goreng seafood, kata Ardi sambil menguap, lalu duduk dan memainkan ponselnya. Bitsum masak nasi uduk dan lontong sayur, Ardi, jawabku lembut. Yah, kok itu? Nggak modern banget. Di kampung aja ada. Aku kira di rumah bos besar sarapannya steak atau semacamnya, gerutu Sinta. Sinta, bentak sebuah suara. Ibu Wati muncul dari tangga, mengenakan salah satu jubah mandi sutra milikku yang jelas-jelas kutaruh untuk tamu, tapi ini adalah jubah mandi favoritku. Jaga bicaramu. Kakakmu ini kerja keras cari uang, kamu malah mengeluh. Ibu Wati lalu menatapku. Elina, kenapa kamu masih berdiri di situ? Buatkan adik-adikmu sarapan yang mereka mau. Nasi goreng seafood. Cepat. Aku tertegun. Tapi, Bu, bahannya tidak ada. Bitsum hanya? Ya suruh beli. Punya pembantu kok malas? Atau kamu saja yang beli ke pasar? Kerjaanmu apa sih? Pagi-pagi bukannya siapkan sarapan buat suami dan keluarga, malah keluyuran tidak jelas, omelnya panjang lebar. Elina dari tadi di dapur bantu Bitsum, Bu, kata Rian, yang baru saja turun dan tampak segar. Dia mencium kening ibunya, tapi melewatiku. Halah, bantu apa? Pasti cuma nonton. Sudah, Rian, kamu duduk. Biar ibu yang urus rumah ini. Kamu itu terlalu memanjakan istrimu, kata Ibu Wati. Sepanjang sarapan, aku kembali menjadi pelayan. Mengambilkan nasi, menuangkan air, membersihkan tumpahan kecil kuah lontong Sinta. Rian menikmati pemandangan itu. Dia bersandar di kursinya, bak seorang raja, mendengarkan celotehan Ardi tentang keinginannya membeli konsol game terbaru dan laptop gaming yang harganya puluhan juta. Tenang saja. Nanti siang kita ke mall. Kamu ambil apapun yang kamu mau, kata Rian dengan sombongnya. Mas, panggilku pelan, mencoba mengingatkannya. Pengeluaran pribadi mereka sudah membengkak. Rian menatapku tajam. Kenapa? Kamu mau protes? Ini uangku. Aku yang cari. Wajar kan aku mau membahagiakan keluargaku? Ibu Wati tertawa sinis. Dengar itu, Elina. Itu uang suamimu. Kamu itu cuma numpang hidup. Jangan banyak mengar. Harusnya kamu bersyukur Rian mau menikahimu, perempuan yang tidak jelas asal-usulnya, tidak bekerja, cuma bisa morotin suami. Hatiku seperti diremas. Aku, Elina Wijaya, pemilik Wijaya Group dengan aset triliunan, dituduh memoroti suamiku sendiri, yang gajinya berasal dariku. Ironi ini begitu pahit hingga aku ingin tertawa. Setelah sarapan, mimpi buruk itu berlanjut. Ibu Wati dan Sinta memutuskan untuk menginspeksi rumahku. Lukisan ini jelek sekali. Kenapa dipajang di sini? Bikin sakit mata, komentar Sinta di ruang keluarga. Itu adalah lukisan karya maestro Indonesia yang kubeli di lelang amal. Iya, ganti saja pakai foto keluarga kita yang besar. Rian, nanti kamu cetak fotomu yang pakai jas prestir itu, pajang di sini, timpal Ibu Wati. Mereka masuk ke kamarku dan Rian tanpa izin. Sinta langsung membuka lemari pakaianku. Wah, Kak Elina, bajumu jelek-jelek banget. Daster semua, katanya sambil tertawa. Dia belum melihat walk-in kloset rahasiaku di balik cermin besar, tempat koleksi adibusana dan perhiasanku tersimpan. Wajar, Sin. Dia kan cuma di rumah. Buat apa baju bagus? Nanti minta dibelikan suamimu, malah boros, sahut Ibu Wati. Elina, kaki ibu pegal sekali habis perjalanan kemarin. Sini, kamu pijat. Mertuaku duduk di tepi ranjangku, menyelonjorkan kakinya ke arahku. Aku mematung. Rian ada di sana, sedang memeriksa ponselnya, dan dia melihat perintah ibunya. Dia menatapku, memberi isyarat dengan mata agar aku menurut. Dengan napas tertahan, aku berlutut. Aku mulai memijat betisnya yang keras. Aku memijat wanita yang menghinaku, di dalam kamar tidurku sendiri, sementara suamiku menonton tanpa ekspresi. Rasanya harga diriku luruh ke lantai marmer yang dingin itu. Lebih keras. Pijatanmu tidak terasa. Benar-benar pemalas? Saat itulah aku merasakannya. Getaran halus dari ponselku yang kuselipkan di saku daster. Aku berhasil mengintipnya sekilas.
Sebuah email notifikasi dari bank perusahaan. Ada penarikan dana besar. 500 juta rupiah. Atas nama Rian. Untuk biaya representatif. Pagi ini, jantungku berhenti berdetak. Ini bukan lagi soal laptop gaming atau tas bermerek untuk Sinta. Ini adalah jumlah yang terlalu besar untuk pengeluaran pribadi. Dan dia tidak memberitahuku. Tangan yang gemetar, aku terus memijat kaki mertuaku. Malam harinya, aku mencoba bicara dengan Rian. Aku menunggunya di kamar. Mas, aku lihat ada penarikan 500 juta dari rekening perusahaan pagi ini, kataku sepelan mungkin. Rian, yang sedang melepas dasinya, membeku. Dia berbalik menatapku, matanya menyipit. Kenapa? Kamu memata-matai aku. Bukan, Mas. Aku dapat notifikasi. Itu uang untuk apa? Bukannya kemarin kita sudah setujui anggaran? Cukup, Elena, bentaknya. Aku terlonjak kaget. Ini pertama kalinya Rian membentakku sekeras ini. Sudah kubilang, kan? Aku presiden direkturnya. Aku yang berhak mengatur uang perusahaan. Kamu itu istri, tugasmu di rumah saja. Jangan ikut campur urusan kantor. Tapi, Mas, itu perusahaanku, potongnya cepat, wajahnya memerah. Ini perusahaanku. Aku yang membangunnya. Kamu cuma istriku yang kebetulan tahu sedikit-sedikit. Jangan mentang-mentang aku izinkan kamu pegang beberapa laporan, kamu jadi merasa berkuasa. Lututku lemas. Dia mengatakannya. Dia akhirnya mengatakannya dengan lantang. Dia percaya pada kebohongannya sendiri. Mas, apa yang kamu bicarakan? Suaraku bergetar. Aku capek, Lin, katanya, kini lebih pelan tapi nadanya dingin. Aku capek dengan semua ini. Ibuku benar. Kamu itu tidak selevel denganku. Apa maksudmu? Ibuku bilang, aku pantas dapat yang lebih baik. Wanita yang bisa mendukung karierku. Bukan cuma wanita rumahan yang curigaan. Aku tidak bisa bernapas. Jadi, ini bukan hanya soal uang. Ibu Wati sedang meracuni pikiran suamiku. Dan satu lagi, kata Rian, sambil berjalan ke kamar mandi. Mulai besok, kamu tidur di kamar tamu saja. Ibu tidak suka dengar suara orang mengetik malam-malam dari ruang baca MU itu. Katanya berisik. Dia menutup pintu kamar mandi dengan keras. Aku terduduk di lantai. Bukan lagi harga diri yang terkoyak, tapi hatiku. Pria yang kucintai, pria yang kuangkat dari bukan siapa-siapa, kini mengusirku dari kamarku sendiri atas perintah ibunya. Dan kecurigaan baru yang mengerikan mulai merayap di hatiku. Uang 500 juta itu. Perkataan ibunya tentang wanita yang lebih baik. Sikap Rian yang berubah drastis. Apakah ada wanita lain? Aku benar-benar tidur di kamar tamu malam itu. Kamar yang luas dan mewah, yang biasa kusiapkan untuk rekan bisnis asing, kini terasa dingin dan asing. Tapi ironisnya, disinilah aku merasa lebih berkuasa. Kamar tamu ini memiliki ruang kerja kecil yang terhubung. Pukul 1 dini hari, setelah aku yakin seisi rumah tertidur, aku memindahkan sistem komando utamaku ke ruangan ini. Aku tidak bisa lagi memantau dari ruang baca di kamar utama. Rian dan ibunya sudah mengotorinya. Di sini, aku lebih leluasa. Hal pertama yang kulakukan adalah menghubungi Pak Bima, Direktur Keuangan Wijaya Group yang sesungguhnya. Dia adalah orang kepercayaanku, satu dari 3 orang di perusahaan yang tahu statusku sebagai pemilik tunggal. Selamat pagi, Bu Elina, sapanya lewat panggilan video terenkripsi. Wajahnya terlihat lelah di layar laptopku. Pagi, Pak Bima. Maaf mengganggu jam segini. Saya butuh laporan mendesak. Lacak penarikan 500 juta atas nama Rian pagi tadi. Saya mau tahu uang itu mengalir kemana. Rekening tujuan, nama pemilik, dan lokasinya. Saya mau laporannya sebelum jam makan siang, perintahku, suaraku datar dan dingin. Baik, Bu. Segera saya laksanakan. Dan satu lagi, Pak Bima. Mulai hari ini, bekukan semua akses Rian untuk penarikan dana di atas 50 juta. Semua pengeluaran di atas nominal itu harus mendapat persetujuan pribadi dari saya. Tanpa pengecualian, tambahku.
Pak Bima sedikit terkejut, tapi dia profesional. Dimengerti, Bu. Akan saya proses. Aku mematikan panggilan. Aku adalah Elina Wijaya. Aku mungkin bisa berperan sebagai istri bodoh yang tertindas di depan mereka, tapi di balik layar, aku tetaplah sang ratu yang mengendalikan papan catur ini. Dan aku baru saja memindahkan bentengku. Keesokan harinya, aku kembali menjadi budak. Aku bangun pagi, membantu Biksum, dan menyiapkan sarapan. Ibu Wati dan adik-adik iparku memperlakukanku seperti pelayan pribadi. Elina, kaos kakiku mana? Cuci yang bersih, teriak Ardi dari kamarnya. Kak Elina, aku mau terlambat di salon. Kak Rian bilang minta uangnya sama kakak. Rengek Sinta. Aku memberi Sinta kartu debit, kartu dengan limit terbatas yang kuisi khusus untuk uang jajan. Mereka terpisah dari rekening utama. Puncaknya adalah saat makan siang. Rian pulang lebih awal, yang sangat tumben. Wajahnya tampak cerah, berbeda dengan sikap dinginnya padaku semalam. Elina, Bitsum, masak yang banyak dan paling enak hari ini, seru Rian dari ruang tamu. Ibu Wati langsung menyambutnya. Tentu saja, Nak. Ibu sudah bilang sama Elina. Hari ini kan ada tamu istimewa. Aku yang sedang mengelap meja, berhenti. Tamu istimewa? Siapa, Mas? Kamu tidak perlu tahu. Siapkan saja semuanya. Dandan yang rapi sedikit, jangan pakai daster kusam itu terus. Bikin malu saja, kata Rian ketus. Hati ini sudah mati rasa. Aku hanya mengangguk dan kembali ke dapur. Pukul 1 siang, bel berbunyi. Aku mendengarnya dari dapur. Suara Ibu Wati yang ceria dan tawa Rian yang renyah menyambut tamu itu. Berbeda sekali dengan cara mereka menyambutku. Elina, bawa minum ke depan. Cepat, perintah Ibu Wati. Aku membawa nampan berisi 3 gelas jus mangga. Saat aku melangkah ke ruang tamu, pemandangan di depanku membuat nampan di tanganku nyaris jatuh. Di sana, di sofa mewahku, duduk seorang wanita muda. Sangat cantik. Tubuhnya ramping, rambutnya highlight pirang, dan dia mengenakan gaun bodycon berwarna merah menyala yang harganya ku tahu pasti di atas 50 juta. Dia duduk sangat dekat dengan Rian. Tangannya bahkan bergelayut manja di lengan suamiku. Dan Rian, dia membiarkannya. Nah, ini dia Elina, istriku, kata Rian, nadanya canggung. Ibu Wati tersenyum lebar pada wanita itu. Elina, kenalkan, ini Fiona. Dia rekan bisnis penting suamimu. Fiona, ini Elina, istrinya Rian. Yang di rumah saja? Fiona menatapku dari atas ke bawah. Tatapannya penuh cemooh yang dibalut senyum manis palsu. Oh, halo, Mbak Elina. Salam kenal? Ya. Mas Rian sering banget cerita soal Mbak. Dia tertawa kecil. Katanya Mbak beruntung banget ya, punya suami sukses kayak Mas Rian. Dia tidak mengulurkan tangannya. Aku juga tidak. Silakan diminum, kataku sedatar mungkin, meletakkan gelas-gelas di meja. Aduh, repot-repot, Mbak. Makasih ya, katanya dengan nada manja. Elina, kata Ibu Wati tajam. Kamu jangan berdiri di situ saja. Temani Fiona ngobrol. Tidak usah. Kamu ke dapur saja, pastikan makan siangnya sempurna. Fiona ini seleranya tinggi, tidak seperti kamu. Aku berbalik tanpa berkata apa-apa. Dari dapur, aku bisa mendengar tawa mereka. Tawa Fiona, tawa Rian, dan tawa Ibu Wati. Mereka terdengar seperti keluarga yang sempurna. Dan aku adalah orang asing di rumahku sendiri. Saat makan siang, penghinaan itu mencapai puncaknya. Elina, ambilkan nasi untuk Fiona, perintah Ibu Wati. Aku mengambil piring Fiona dan mengisinya. Tambah lagi ayamnya. Kasih bagian paha kesukaannya. Aku menurut. Bagaimana mertuaku tahu bagian favorit wanita ini? Fiona, ayo makan yang banyak, Nak. Anggap saja rumah sendiri, kata Ibu Wati ramah, suara yang tidak pernah kudengar ditujukan padaku. Iya, Ibu. Makasih banyak. Masakan di rumah ini enak-enak, ya. Pasti catering mahal, kata Fiona. Bukan, ini si Elina yang masak sama pembantu. Lumayanlah, setidaknya dia ada kerjaan selain menghabiskan uang,
sahut Ibu Wati, disambut tawa kecil Fiona. Aku duduk di ujung meja, terisolasi. Menyaksikan suamiku menyendokkan udang ke piring Fiona. Menyaksikan Sinta dan Ardi berebut perhatian Fiona yang memamerkan ponsel seri terbarunya. Di tengah semua itu, ponsel di saku dasterku bergetar. Aku membukanya di bawah meja. Sebuah pesan terenkripsi dari Pak Bima. Isinya singkat, Ibu, aliran dana 500 juta terkonfirmasi. Ditransfer ke rekening pribadi atas nama Fiona Salsabila. Keterangan transfer, DP apartemen mewah di Kuningan. Genggamanku pada sendok dan garpu mengerat hingga buku-buku jariku memutih. Jadi, ini dia, wanita simpanan suamiku, yang dibelikan apartemen dengan uang perusahaanku. Dan sekarang, dia dibawa oleh mertuaku ke rumahku, untuk makan di mejaku, dan aku dipaksa melayaninya. Rasa sabarku, rasa cintaku, semuanya mulai retak. Ini bukan lagi soal harga diri. Ini soal deklarasi perang. Mas Rian, Fiona berkata dengan manja. Nanti sore jadikan, kita lihat-lihat desain interior apartemennya. Jadi dong, sayang. Apapun buat kamu, jawab Rian, dan dia melupakan eksistensiku sepenuhnya. Setelah makan siang, Rian, Fiona, dan Ibu Wati pergi bersama. Mau mengantar Fiona belanja, kata Ibu Wati, menatapku penuh kemenangan. Malam itu, Rian tidak pulang. Ponselnya tidak aktif. Keesokan harinya, dia juga tidak pulang. Lusa, dia pulang jam 3 pagi, bau alkohol dan parfum wanita yang bukan milikku. Dia bahkan tidak masuk ke kamar utama, tapi langsung tidur di kamar tamu yang ditempati Ardi. Perangai Rian semakin menjadi-jadi. Dia mulai sering tidak masuk kantor. Pengeluaran dari kartu kredit perusahaan atas namanya melonjak gila-gilaan. Restoran mahal, butik desainer, klub malam. Aku membiarkannya. Aku memantau semuanya dari ruang kerjaku yang baru. Aku mengumpulkan setiap bukti. Setiap tagihan, setiap rekaman CCTV lobi apartemen Fiona yang kudapatkan dari tim investasiku, setiap laporan keuangan yang dia manipulasi. Ibu Wati semakin berkuasa di rumah, merasa putranya adalah raja. Dia tidak tahu, raja yang dia banggakan itu hanyalah pion yang sebentar lagi akan kumakan. Aku masih sabar, tapi kesabaranku kini ada tujuannya. Aku sedang menunggu. Menunggu mereka melakukan satu kesalahan terakhir. Seminggu berlalu dalam neraka yang beku. Rian nyaris tak tersentuh. Dia pulang larut, pergi pagi, dan mengabaikanku seolah aku adalah perabot tak terlihat. Bau parfum Fiona yang menyengat seolah menempel permanen di jas-jas kerjanya, yang dengan patuh masih kucuci dan kusetrika. Ibu Wati, Sinta, dan Ardi semakin menjadi-jadi. Mereka memesan makanan mahal dari luar hampir setiap hari, menggunakan kartu kredit perusahaan atas nama Rian, dan menyisakan kotak-kotak kotor di meja makan untuk kubersihkan. Elina, jus alpukatku mana? Cepat buat. Kak Elina, temanku mau datang, jangan keluar kamar ya, malu-maluin. Kamu itu, Elina, masih mending Rian mau menampungmu. Kalau aku jadi dia, sudah kuceraikan kamu dari dulu. Tidak ada gunanya. Aku menelan setiap hinaan. Aku mengumpulkan setiap bukti. Timku, yang dipimpin Pak Bima, telah melacak setiap rupiah yang Rian gelapkan. Bukan hanya 500 juta untuk DP apartemen Fiona, tapi ratusan juta lainnya untuk perabotan mewah, tas-tas bermerek, liburan, dan setoran bulanan rahasia untuk Fiona. Ternyata, selain uang bulanan dariku yang dia teruskan ke ibunya, Rian juga mengambil uang perusahaan untuk diberikan kepada ibunya lagi dan kepada Fiona. Dia mengkhianatiku di depan dan di belakang. Kesabaranku setipis es di atas danau beku. Aku hanya menunggu satu tekanan terakhir untuk memecahkannya. Dan hari ini, tekanan itu datang. Sabtu pagi, aku sedang di taman belakang, mencoba mencari ketenangan di antara mawar-mawarku, saat aku mendengar suara truk besar berhenti di depan gerbang utama. Bukan satu, tapi 2 truk pindahan. Aku bergegas ke depan. Bitsum menyambutku dengan wajah pucat. Non, itu banyak sekali orang. Pintu depan terbuka lebar. Ibu Wati masuk, berteriak penuh wewenang. Ayo, ayo, masuk semua. Bawa barang-barangnya ke dalam. Di belakangnya, Sinta dan Ardi terkikik senang. Dan di belakang mereka,
Rian. Dia tidak mengenakan setelan kerja, hanya kaos polo kasual. Dan di sampingnya, Fiona, memegang lengan Rian dengan posesif, tersenyum penuh kemenangan. Tapi bukan hanya mereka. Di belakang mereka ada lagi paman dan bibi Rian dari kampung, beserta dua sepupunya. Mereka semua membawa koper-koper besar. Apa-apaan ini? Tanyaku, suaraku nyaris tak terdengar. Ibu Wati tertawa terbahak-bahak. Apa-apaan? Ya kami pindah, Elina. Kamu ini bagaimana, sih? Rumah sebesar ini masa cuma ditinggali bertiga? Mubazir. Jadi, ibu putuskan, seluruh keluarga kita pindah ke sini. Biar ramai. Pindah? Ulangku, menatap Rian. Mas? Rian membuang muka, menatap dekorasi langit-langit seolah itu hal paling menarik di dunia. Fiona yang melangkah maju. Perutnya sedikit membuncit. Sesuatu yang tidak kuperhatikan sebelumnya. Iya, Mbak Elina, katanya dengan nada manja yang memuakkan. Kita semua akan tinggal di sini. Aku juga. Aku kan sebentar lagi akan jadi istri Mas Rian juga. Darahku serasa berhenti mengalir. Apa katamu? Fiona sedang hamil, Ibu Wati yang menjawab, menatapku dengan tatapan menghina. Dia hamil anak Rian. Cucu laki-laki pertama ibu. Tidak seperti kamu, sudah 2 tahun menikah, mandul. Setiap kata adalah tusukan. Jadi, Rian sudah memutuskan, lanjut Ibu Wati, melipat tangan di dada. Dia akan menikahi Fiona. Ini rumah Rian, jadi Fiona berhak tinggal di sini sebagai nyonya rumah yang baru. Dan kamu, Elina, dia menunjuk wajahku. Kalau kamu masih mau tinggal di sini, silakan. Jadi istri kedua? Kamu boleh tetap tinggal, tapi tentu saja, Fiona yang akan jadi istri utama. Kamu, ya, bantu-bantu Bitsum saja di dapur. Lumayan, Rian tidak perlu bayar pembantu tambahan. Mereka semua tertawa. Sinta, Ardi, Paman, Bibi, bahkan Rian tersenyum simpul. Aku menatap suamiku. Pria yang kucintai. Pria yang kuambil dari kemiskinan dan kujadikan raja. Dia berdiri di sana, membiarkan ibunya dan selingkuhannya mengusirku dari statusku di rumahku sendiri. Elina, bentak Ibu Wati, melihatku hanya diam. Kenapa kamu melamun? Cepat bantu angkat barang-barang ini. Dan tata semua pakaian Fiona di lemari. Kamarmu dan Rian itu kan besar sekali, sekarang itu jadi kamar Fiona dan Rian. Kamu pindah saja ke kamar pembantu di belakang, di sebelah Bitsum. Itu dia. Itu adalah pecahan terakhir. Es di bawah kakiku retak, dan yang muncul bukanlah Elina yang sabar. Yang muncul adalah Elina Wijaya, sang pemilik imperium. Aku mulai tertawa. Bukan tawa miris. Bukan tawa sedih. Tapi tawa dingin yang menggelegar, yang membuat mereka semua berhenti bicara. Elina? Kamu sudah gila? Kata Ibu Wati, tampak bingung. Tidak, Bu, kataku, menghapus air mata di sudut mataku yang bukan air mata kesedihan. Saya tidak gila. Saya hanya baru saja sadar. Betapa bodohnya saya selama ini. Aku menatap Rian. Senyum simpul di wajahnya memudar, berganti kecemasan. Dia tahu tawa ini. Ini tawa yang sama saat aku berhasil mengambil alih perusahaan rivalku tahun lalu. Cukup, kataku. Cukup apa? Kamu mau melawan? Hah? Ibu Wati maju. Cukup untuk hari ini, kataku, kini tenang. Aku mengeluarkan ponselku dari saku daster. Bukan ponsel palsu yang biasa kutaruh di sana, tapi ponsel utamaku. Ponsel yang berisi semua kendali hidupku. Mau apa kamu? Telepon siapa? Mau mengadu? Cemooh Fiona. Aku menekan 1 nomor speed dial. Halo, Pak Haris. Sapaku ke telepon, mataku tidak pernah lepas dari wajah Rian yang mulai pucat. Tolong datang ke rumah saya sekarang. Bawa tim Anda. Bawa semua dokumen kepemilikan Wijaya Group, akta rumah ini, dan surat perjanjian pranikah saya. Aku berhenti sejenak, mendengarkan. Oh, dan tolong hubungi Pak Bima. Minta dia siapkan surat pemecatan untuk Tuan Rian, efektif segera. Dan panggil 2 truk kosong. Kita punya banyak barang yang harus dikeluarkan dari rumah ini. Aku menutup telepon.
Ruang tamu yang tadinya riuh, kini senyap seketika. Apa maksudmu? Tanya Ibu Wati, suaranya goyah. Siapa Pak Haris? Dokumen apa? Surat pemecatan? Mas Rian, panggilku lembut, menatap suamiku. Selama ini kamu menikmati kebohonganmu, ya? Kamu benar-benar percaya ini semua milikmu. Elina, jangan bercanda. Bisik Rian, tangannya mulai gemetar. Bercanda? Aku tertawa lagi. Oh, aku tidak pernah seserius ini seumur hidupku. Aku beralih ke mertuaku, selingkuhan suamiku, dan seluruh keluarga serakahnya yang berdiri di antara tumpukan koper dan kardus mereka. Kalian mengira aku ini numpang hidup, kan? Kalian mengira aku ini wanita bodoh yang malas-malasan menghabiskan uang suami. Sekarang, kataku sambil berjalan ke sofa utamaku dan duduk dengan anggun, menyilangkan kakiku. Duduk. Mari kita tunggu pengacaraku datang. Dan aku akan menjelaskan kepada kalian siapa sebenarnya pemilik rumah yang kalian coba kuasai ini. Keheningan yang pecah setelah aku menutup telepon terasa lebih memekakkan daripada teriakan Ibu Wati tadi. Waktu seolah berhenti. Para kuli angkut yang membawa barang-barang keluarga Rian berdiri kaku di ambang pintu, bingung harus maju atau mundur. Rian adalah yang pertama bergerak. Dia maju selangkah, wajahnya pucat pasi, tangannya terulur memohon. Elina, kamu bicara apa? Jangan bercanda seperti ini. Ini tidak lucu. Suruh mereka pergi, Lin. Suruh pengacaramu. Duduk, Rian, potongku. Suaraku sedingin es, tanpa getar. Aku tidak sedang bercanda. Lanca. Ibu Wati akhirnya menemukan suaranya kembali, meski ada nada panik di dalamnya. Kamu mengancam suamimu sendiri? Kamu mengancam anakku? Rian, telepon polisi. Bilang istrimu ini sudah gila. Oh, polisi akan datang, Bu, kataku tenang. Tapi sepertinya bukan untuk saya. Fiona tertawa gugup, masih bergelayut di lengan Rian yang mulai basah oleh keringat. Mas Rian, istrimu ini drama sekali, ya? Kayak di sinetron. Dia pikir dia siapa? Bisa pecat kamu? Hah? Tawanya terhenti seketika saat dua mobil sedan hitam legam berhenti di belakang truk pindahan. 4 pria berjas hitam, bertubuh tegap dengan ARPC di telinga mereka, keluar dan langsung membentuk formasi di depan teras, menghalangi akses keluar masuk. Mereka membukakan pintu untuk mobil ketiga. Pak Haris, pengacara utamaku, melangkah keluar. Dia adalah pria berusia 50-an yang tenang namun mematikan. Di belakangnya, 2 asisten muda membawa koper-koper tebal berisi dokumen. Selamat siang, Bu Elina, sapa Pak Haris, membungkuk sedikit, mengabaikan total belasan orang yang melongo di ruang tamu. Selamat siang, Pak Haris. Silakan masuk. Maaf merepotkan Anda di akhir pekan, kataku sambil berdiri. Tidak masalah, Bu. Sesuai instruksi, saya membawa semua yang Anda minta. Bagus. Pak Haris dan timnya masuk. Mereka meletakkan koper di atas meja kopi marmerku. Apa-apaan ini? Siapa kalian? Berani-beraninya masuk rumah anak saya tanpa izin, teriak Ibu Wati. Pak Haris menatap Ibu Wati sekilas, seolah sedang mengamati serangga. Dia membuka satu koper dan mengeluarkan satu bundel dokumen tebal. Rumah anak ibu? Tanya Pak Haris, suaranya yang berat dan tenang memenuhi ruangan. Saya rasa ada salah paham. Dia meletakkan dokumen itu di meja. Ini adalah sertifikat hak milik, akta jual beli, dan IMB untuk properti dengan alamat ini. Seluas 2.200 meter persegi. Semuanya atas nama. Dia berhenti sejenak, Elina Wijaya. Dibeli dan dilunasi 3 tahun sebelum tanggal pernikahan Ibu Elina dengan Tuan Rian. Wajah Ibu Wati memutih. Tidak, itu pasti palsu. Rian, bilang sama Mak. Rian tidak bisa bicara. Dia gemetar hebat, menatap dokumen itu seolah itu adalah ular berbisa. Fiona melepaskan pegangannya di lengan Rian. Mas, apa maksudnya ini? Bukannya ini rumah kamu? Saya belum selesai, kata Pak Haris. Dia membuka koper kedua. Ini adalah akta pendirian perusahaan Wijaya Group.
Dan ini adalah daftar pemegang saham terbaru yang disahkan Kementerian Hukum dan HAM bulan lalu. Pak Haris membalik lembaran itu ke arah mereka. Seperti yang bisa Anda lihat, kepemilikan saham 100% atas nama Ibu Elina Wijaya. Tuan Rian, lanjut Pak Haris, kini menatap Rian langsung. Diangkat sebagai Presiden Direktur 3 tahun lalu berdasarkan RUPS, yang mana RUPS itu adalah Ibu Elina Wijaya seorang diri. Anda adalah karyawan, Tuan Rian. Karyawan yang digaji oleh istri Anda. Itu semua bohong. Ibu Wati menjerit histeris. Dia beralih ke Rian. Nak, bilang sesuatu. Masa kamu diam saja istrimu memfitnah kamu? Bilang kalau dia bohong. Saya? Rian tergagap. Dia tidak bisa membantah, Bu, kataku, kini aku yang maju. Karena itu kebenaran. Selama ini, uang bulanan yang ibu banggakan itu berasal dari rekening saya. Aku mengeluarkan ponselku dan menunjukkan riwayat transaksi. Ini, lihat, tanggal 25 setiap bulan. Saya transfer 50 juta ke rekening Mas Rian. Kurang dari 10 menit kemudian, Mas Rian mentransfer jumlah yang sama ke rekening ibu. Mas Rian tidak punya uang sebanyak itu, Bu. Dia hanya perantara. Ibu Wati terhuyung. Dia menatap layar ponselku, lalu menatap Rian. Rian, itu tidak benar, kan, Nak? Uang itu uang jerih payahmu, kan? Rian hanya menunduk, air matanya mulai menetes. Bisik Ibu Wati, napasnya tersengal. Selama ini, kita hidup dari uang perempuan ini, perempuan pemalas ini. Dia tidak pemalas, Bu, kataku tajam. Selama ini, saat kalian tidur nyenyak, saya bekerja di ruang baca saya. Saya yang menjalankan perusahaan. Saya yang memastikan, suami hebat, ibu itu terlihat sukses. Padahal, dia hanyalah boneka yang saya pasang di kursi direktur. Dan kamu? Aku berbalik menatap Fiona, yang sudah mundur beberapa langkah. Kamu pikir kamu hebat bisa merebut Rian dariku? Kamu pikir kamu akan hidup mewah dengan apartemen dan mobil baru? Aku memberi isyarat pada Pak Haris. Asistennya mengeluarkan satu map lagi. Ini, kataku, melempar foto-foto ke meja. Foto Rian dan Fiona masuk ke lobi apartemen. Foto test drive mobil sport baru. Dan ini, bukti transfer 500 juta dari rekening perusahaan. Bukan rekening pribadi Rian. Rekening perusahaanku. Yang dia transfer ke rekeningmu, Fiona Salsabila. Itu namanya penggelapan uang. Wajah Fiona berubah dari pucat menjadi hijau. Aku tidak tahu. Mas Rian bilang itu uangnya. Aku? Dan kamu, Mas Rian? Suaraku akhirnya naik, penuh amarah yang tertahan selama berminggu-minggu. Aku angkat kamu dari bukan siapa-siapa. Aku berikan kamu kehormatan, jabatan, rumah, dan cintaku. Aku setuju dengan kebohongan gila ini karena aku mencintaimu, karena aku ingin menjaga harga dirimu sebagai laki-laki. Dan ini balasanmu. Kamu biarkan ibumu menghinaku. Kamu biarkan keluargamu menjadikanku pembantu di rumahku sendiri. Dan kamu berani membawa selingkuhanmu yang hamil itu ke sini, untuk mengusirku. Maafkan aku. Rian akhirnya berlutut, menangis sesenggukan, mencoba meraih kakiku. Aku Wilaf, ibu yang terus meracuniku, dia bilang kamu mandul, dia yang mengenalkanku pada Fiona. Aku salah, Lin, maafkan aku. Sudah terlambat, teriakku. Tiba-tiba, Ibu Wati terhuyung ke depan. Matanya menatap kosong. Jadi, anakku bukan bos besar? Jadi kita tidak kaya? Kita akan miskin lagi. Napasnya terengah-engah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dan dengan jeritan terakhir itu, matanya terbalik. Ibu Wati ambruk ke lantai marmer, pingsan. Sinta dan Ardi menjerit ketakutan. Paman dan Bibi Rian mundur ketakutan ke dekat pintu. Fiona membeku, memegangi perutnya. Dan Rian, dia hanya menatap ibunya yang pingsan, lalu menatapku. Wajahnya adalah topeng kehancuran total. Aku menatap mereka semua dengan dingin. Pak Haris, kataku. Tolong panggilkan ambulans untuknya. Aku berhenti sejenak.
Dan panggil tim keamanan. Saya mau mereka semua keluar dari rumah saya. Sekarang juga. Jeritan Sinta dan Ardi memenuhi ruangan saat ibu mereka terkulai lemas di lantai marmer. Rian membeku, air matanya mengering di wajahnya yang pucat, tatapannya kosong antara ibunya yang pingsan dan aku yang berdiri tegak. Para kuli angkut, yang sejak tadi hanya menonton, buru-buru meletakkan kardus terakhir dan mundur serentak keluar pintu, seolah takut terseret dalam drama keluarga yang baru saja meledak. Pak Haris, tim medis sedang dalam perjalanan, kata salah satu asisten Pak Haris yang tadi menelepon. Aku mengangguk. Bagus. Rian akhirnya tersadar. Dia merangkak, bukan untuk menolong ibunya, tapi ke arahku. Dia memeluk kakiku, bersujud di depan daster kusamku. Elena? Ampun, Lin, ampun. Isaknya, wajahnya berantakan oleh air mata dan ingus. Aku Wilaf, tapi tolong, jangan begini, jangan usir ibu, dia sakit, tolong, Elena. Aku masih suamimu? Aku menatap puncak kepalanya dengan tatapan dingin. Suamiku? Aku menarik kakiku dengan sekali sentakan, membuatnya terjatag. Suamiku tidak akan membiarkan ibunya menghinaku. Suamiku tidak akan mencuri uang perusahaanku untuk membelikan selingkuhannya apartemen. Suamiku tidak akan bersekongkol untuk mengusirku dari rumahku sendiri. Lepaskan aku, Rian. Kamu bukan siapa-siapa lagi. Tapi aku cinta kamu, Lin. Fiona dia menjebakku. Aku tertawa sinis. Kamu masih menyalahkan orang lain? Bahkan di titik ini. Suara sirene ambulans terdengar mendekat. Tim medis masuk dengan tandu, profesional dan cepat. Mereka memeriksa Ibu Wati dan segera mengangkatnya. Aku harus ikut ibu? Kata Rian, panik. Dia menatapku. Elena biayanya? Tentu saja, kataku. Saya akan bayar biaya rumah sakitnya. Anggap saja itu pesangon terakhir untuk ibumu karena sudah meramaikan rumahku. Rian tersentak, seolah ku tampar. Dia lalu bergegas mengikuti tandu ibunya keluar. Kini, tinggallah Fiona, Sinta, Ardi, dan keluarga besar mereka yang menatapku dengan ngeri. Mereka berdiri kaku di antara tumpukan barang-barang mereka yang baru datang. Kalian, kataku, suaraku kembali tenang. Masih menunggu apa? Kami mau ambil barang kami. Kata Paman Rian gemetar. Silakan, kataku. Bawa koper-koper yang kalian bawa dari kampung. Tapi, aku menatap Sinta dan Ardi. Semua yang kalian beli sejak tiba di Jakarta, tinggalkan. Apa? Pekit Sinta. Nggak bisa gitu. Ini tas-tas ini udah Kak Rian kasih ke aku. Ponsel ini juga. Kak Rian membelinya pakai apa, Sinta? Tanyaku. Pakai kartu kredit perusahaan. Perusahaanku. Itu bukan uangnya, itu uangku. Dan aku tidak mengizinkannya. Ardi, panggilku. Laptop gaming dan konsol game yang ada di kamarmu. Tinggalkan. Tapi, Kak. Satpam, panggilku keras. 4 pria berjas hitam yang tadi berjaga di luar, masuk. Tolong pastikan tamu-tamu ini hanya membawa barang pribadi mereka saat datang. Semua barang belanjaan mewah yang dibeli dalam seminggu terakhir, sita. Itu semua adalah aset perusahaan yang digelapkan. Sinta dan Ardi mulai menangis. Bibi dan pamannya buru-buru menyeret koper mereka sendiri keluar, tidak mau ikut campur lebih jauh. Kini tinggal Fiona. Dia berdiri sendirian, memegangi perutnya yang sedikit buncit, tampak sangat ketakutan. Kamu nggak bisa apa-apain aku, katanya, mencoba tegar. Aku hamil. Ini anak Mas Rian. Itu urusanmu dengan Rian, kataku datar. Bukan urusanku. Nona Fiona Salsabila, Pak Haris melangkah maju, memberikan sebuah amplop. Anda tidak saya usir. Fiona tampak sedikit lega. Anda saya panggil secara resmi oleh tim legal Wijaya Group. Ini adalah surat somasi. Anda diduga telah menerima aliran dana hasil penggelapan uang perusahaan sebesar. Pak Haris melirik catatannya, total 780 juta rupiah, termasuk DP apartemen dan barang-barang mewah lainnya.
Anda punya waktu 1x24 jam untuk mengembalikan semuanya, atau kami akan memproses ini ke jalur pidana. Wajah Fiona hancur. Pidana? Tapi aku tidak tahu. Ryan bilang. Itu bisa Anda jelaskan di pengadilan nanti, potong Pak Haris. Sekarang, silakan keluar dari properti ini. Fiona gemetar, ia menangis histeris. Dia berjalan keluar rumah dengan langkah gontai, tak lagi terlihat seperti sosialita angkuh. Dia hanya seorang wanita yang ketakutan. Aku menatap Ryan, yang baru saja kembali dari mengantar ibunya ke ambulans. Dia berdiri di ambang pintu, menatap keluarganya yang kocar-kacir. "Elna? Kuncimu," kataku sambil menadahkan tangan. Apa? Kunci mobil. Semua mobil di garasi ini adalah aset perusahaan. Termasuk mobil sport yang kamu pakai untuk pamer. Kamu dipecat, ingat? Kembalikan. Dengan tangan gemetar, Ryan meletakkan gantungan kunci mobil mewah itu ke tanganku. Lalu, aku ke rumah sakit bagaimana? Tanyanya lirih. Itu bukan lagi masalahku, kataku. Kamu bisa panggil taksi. Aku menatap suamiku, mantan suamiku, yang kini tidak punya apa-apa selain pakaian yang menempel di badannya. Pria yang sama, yang 3 tahun lalu kutemui sebagai karyawan junior yang jujur. Kebohongan yang kubuat untuk melindunginya, kini telah menghancurkannya. "Pergi, Ryan," usirku pelan. Dia menatapku untuk terakhir kalinya, tatapan penuh penyesalan, ketakutan, dan kebencian. Lalu dia berbalik dan berjalan keluar dari gerbang rumahku. Aku berdiri sendirian di ruang tamu yang kini berantakan. 2 truk pindahan masih terparkir di depan. "Non," Bitsum mendekat dengan hati-hati. Aku menarik napas panjang. Napas pertama yang terasa benar-benar lega dalam beberapa minggu. "Bitsum, tolong panggil kuli angkut itu kembali," perintahku. "Suruh mereka angkut semua barang yang ada di truk itu. Bawa ke panti asuhan mana saja. Saya tidak mau melihat satupun jejak mereka di rumah ini." "Baik, Non." Aku berbalik, berjalan menaiki tangga menuju kamarku. Bukan kamar tamu, tapi kamar tidur utamaku. Aku masuk ke walk-in closet rahasiaku, berganti pakaian dari daster kusam menjadi setelan kerja yang paling tajam. Aku kembali ke ruang baca-ku. Duduk di kursi kekuasaanku. Aku menelepon Pak Haris. "Pak," kataku, "siapkan gugatan cerai. Saya mau secepatnya. Dan lanjutkan proses pidana untuk Ryan dan Fiona. Pastikan mereka dituntut seberat-beratnya." "Baik, Bu Elina." "Satu lagi, tambahku. Blokir semua akses rekening dan kartu kredit atas nama Ryan dan keluarganya. Pastikan mereka tidak bisa mengambil 1 rupiah pun lagi." Aku menutup telepon. Aku menatap data-data di layarku. Wijaya Group aman. Asetku aman. Hidupku baru saja dimulai kembali. Senin pagi, pukul 8 tepat. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku tidak turun ke dapur mengenakan daster. Aku berdiri di depan cermin besar di walk-in closetku, mengenakan power suit berwarna royal blue yang tajam, rambutku kusanggul rapi, dan riasan wajahku sempurna. Aku adalah Elina Wijaya, dan aku akan mengambil kembali tahtaku secara terbuka. Alih-alih turun ke ruang baca-ku, aku mengambil kunci mobil sport milikku, bukan yang dipakai Ryan, dan berjalan ke garasi. Bitsum menatapku dengan mata berkaca-kaca. Non Elina cantik sekali," bisiknya. "Non mau ke kantor?" "Iya, Bit. Mulai hari ini, saya yang akan pimpin perusahaan. Jaga rumah baik-baik, ya?" "Pasti, Non. Hati-hati di jalan." Perjalanan ke Menara Wijaya terasa seperti mimpi. Karyawan yang berlalu lalang di lobi menatapku penuh tanya. Beberapa mengenaliku sebagai istri Pak Ryan yang jarang terlihat, tapi tak ada yang tahu siapa aku sebenarnya. Aku berjalan lurus ke elevator pribadi yang langsung menuju lantai 50, lantai direksi. Saat pintu lift terbuka, sekretaris Ryan, yang juga baru kudengar sering bersikap sinis pada staf lain, mendongak. Wajahnya yang semula angkuh berubah bingung saat melihatku berjalan melewatinya tanpa menoleh. "Permisi, Bu Elina, Bapak Ryan belum?" Aku tidak berhenti.
Aku berjalan lurus ke pintu kayu jati besar bertuliskan Presiden Direktur. Aku membukanya. Ruangan itu masih berbau parfum Fiona. 5 menit kemudian, seluruh manajer senior dan kepala divisi dipanggil untuk rapat darurat. Aku berdiri di kepala meja rapat, di kursi yang biasa diduduki Rian. Pak Bima, Direktur Keuangan, dan Pak Haris, tim legal, berdiri di sampingku. Ruangan itu penuh bisikan. "Selamat pagi," sapaku. Suaraku, yang diperkuat mikrofon, memecah kebisingan. "Saya tahu banyak dari Anda yang bingung mengapa saya di sini. Perkenalkan, saya Elina Wijaya, pendiri dan pemilik tunggal 100% saham Wijaya Group." Ruangan itu hening seketika. Selama 3 tahun terakhir, karena alasan pribadi, saya menunjuk Tuan Rian sebagai Presiden Direktur untuk menjalankan operasional harian di bawah pengawasan saya. Namun, per hari Sabtu kemarin, Tuan Rian telah resmi diberhentikan dari jabatannya. "Apa? Diberhentikan?" Pemilik suara-suara kaget bertabrakan. "Saya tahu ini mendadak," lanjutku. "Tapi pemberhentian ini didasarkan pada penemuan bukti kuat adanya tindak pidana penggelapan dana perusahaan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Tuan Rian. Aku membiarkan informasi itu meresap. Mulai hari ini, saya mengambil alih kembali posisi saya sebagai CEO dan Presiden Direktur Wijaya Group. Pak Bima akan membagikan memo internal dan struktur organisasi yang baru. Saya tidak akan mentolerir pencurian, kolusi, atau drama pribadi yang merusak kinerja perusahaan kita. Kita di sini untuk bekerja. Sekarang, mari kita bicara bisnis." Selama 4 jam berikutnya, aku membedah setiap divisi. Aku menunjukkan data-data yang kukumpulkan dari ruang baca-ku. Aku menunjuk manajer yang kinerjanya buruk, memuji mereka yang berprestasi, yang seringkali laporannya direvisi oleh Rian, dan menetapkan target baru yang agresif. Saat aku keluar dari ruang rapat, seluruh lantai 50 menatapku dengan campuran rasa takut dan kagum. Mereka sadar, Sang Ratu telah kembali. Siang itu, Pak Haris datang ke ruanganku yang baru saja dibersihkan dari semua barang pribadi Rian. "Sidang gugatan cerai pertama dijadwalkan minggu depan, Bu Elina. Mengingat Tuan Rian menandatangani perjanjian pranikah yang sangat jelas, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Harta gonogini tidak berlaku, jelas Pak Haris." "Bagaimana dengan tuntutan pidananya?" tanyaku sambil menandatangani dokumen. "Berkas sudah kami serahkan ke kepolisian pagi ini. Bukti transfer ke Nona Fiona, bukti manipulasi laporan keuangan untuk menutupi pengeluaran pribadi, semuanya lengkap. Pihak berwajib akan segera memanggil Tuan Rian dan Nona Fiona sebagai tersangka." Aku mengangguk. "Bagus. Jangan beri celah sedikit pun. Satu lagi, Bu. Ibu Wati sudah keluar dari rumah sakit pagi tadi. Tuan Rian menebusnya menggunakan sisa uang di dompetnya. Dia mencoba menggunakan kartu kredit perusahaan, tapi sudah diblokir." "Kemana mereka pergi?" "Informasi yang kami dapat, mereka kembali ke kampung halamannya di Sumatera. Mereka naik bus antar kota tadi pagi. Bersama Sinta, Ardi, dan seluruh keluarga yang kemarin datang." Aku terdiam sejenak, membayangkan perjalanan panjang dan panas di dalam bus itu. Jauh berbeda dengan mobil Alphard ber-AC yang menjemput mereka saat datang. "Bagaimana dengan Fiona?" "Dia panik, Bu. Dia menelepon kantor legal kami berkali-kali, menangis, bilang akan mengembalikan uangnya. Tentu saja, kami tidak menanggapi. Dia harus menjelaskannya kepada polisi." Malam itu, aku pulang ke rumahku yang sunyi. Tidak ada lagi suara teriakan Ibu Wati atau rengekan Sinta. Hanya ada Bitsum yang menyambutku dengan senyum tulus. Aku makan malam sendirian di meja makan yang besar itu. Terasa kosong, tapi damai. Setelah makan, aku tidak langsung ke ruang kerja. Aku duduk di teras belakang, menatap kolam renang yang berkilauan. Untuk pertama kalinya, aku menangis. Aku menangisi pernikahanku yang gagal. Aku menangisi Rian yang dulu ku kenal, pria baik hati yang telah dihancurkan oleh keserakahan dan egonya sendiri. Aku menangisi kebodohanku yang berpikir bahwa menyembunyikan kekuatanku adalah cara untuk dicintai. Tapi tangisan itu hanya berlangsung 10 menit. Setelah itu, aku menghapus air mataku.
Aku sudah selesai berduka. Hidupku terlalu berharga untuk dihabiskan meratapi pengkhianat. Aku mengambil ponselku dan menelepon Pak Bima. Pak, siapkan rapat Dewan Direksi anak perusahaan kita di Shanghai. Saya mau kita percepat peluncuran produk baru kita 3 bulan. Saya akan ke sana minggu depan. Hidupku baru saja dimulai. Dan kali ini, aku akan menjalaninya tanpa topeng. 6 bulan telah berlalu sejak hari di mana aku mengambil kembali rumahku. 6 bulan itu telah mengubah segalanya. Aku baru saja mendarat di Jakarta setelah perjalanan bisnis 3 minggu yang sukses besar di Shanghai dan Seoul. Proyek ekspansi Wijaya Group berjalan mulus. Para pemegang saham, yaitu diriku sendiri, sangat puas. Aku tidak lagi bekerja dari ruang baca yang tersembunyi. Ruangan itu kini telah kubah menjadi studio yoga. Kantor resmiku sekarang berada di lantai 50 Menara Wijaya, dengan pemandangan kota yang membentang, di ruangan yang telah kubersihkan dari jejak Rian dan parfum Fiona. Statusku sebagai pemilik tunggal dan CEO kini menjadi rahasia umum di dunia bisnis. Majalah Forbes Asia bahkan baru saja merilis artikel tentangku, sang ratu di balik tahta, bagaimana Elina Wijaya membangun imperiumnya dalam diam. Rumahku kembali menjadi surga. Bitsum telah mempekerjakan 2 asisten baru. Taman-tamanku terawat sempurna. Tidak ada lagi teriakan, hinaan, atau aroma keserakahan di udara. Hanya ada kedamaian. Secara hukum, aku adalah wanita bebas. Gugatan ceraiku dikabulkan 2 bulan lalu. Berkat perjanjian pranikah yang kuat dan bukti perselingkuhan serta penggelapan yang tak terbantahkan, Rian keluar dari hidupku tanpa mendapatkan 1 rupiah pun. Dia bahkan dibebani oleh pengadilan untuk membayar kembali sebagian biaya pengacara. Kasus pidananya adalah cerita lain. Fiona, yang dihadapkan pada tuntutan pencucian uang dan menerima dana hasil kejahatan, memilih untuk bekerja sama. Dia menyerahkan semua sisa aset yang dibelikan Rian dan setuju menjadi saksi yang memberatkan Rian. Karena kehamilannya dan statusnya sebagai justice kolaborator, hukumannya diringankan menjadi tahanan kota selama persidangan Rian. Dia melahirkan sendirian di rumah sakit rujukan pemerintah, jauh dari kemewahan yang diimpikannya. Sedangkan Rian, dia mangkir dari 2 panggilan polisi pertama. Dia telah menjadi buronan. Aku sedang menikmati teh melati sepulang dari bandara saat Bitsum mendekat dengan gugup. Non, ada yang mau bertemu. Rekan bisnis? Suruh buat janji di kantor, Bit. Saya sedang istirahat. Bukan, Non, ini Tuan Rian. Aku membeku sejenak. Di mana dia? Di luar gerbang, Non. Satpam tidak mengizinkannya masuk. Dia kelihatannya kacau sekali, Non. Dia berlutut di depan pos satpam, memohon. Napasku terembus pelan. Biarkan dia di sana. Tapi, Non, di luar hujan? Aku menatap Bitsum. Bit, ingat apa yang mereka lakukan pada kita di rumah ini. Bitsum menunduk. Maaf, Non. Aku berdiri, berjalan ke ruang monitor keamanan di dekat pintu depan. Aku menekan tombol, mengaktifkan kamera di gerbang. Di layar, di tengah hujan gerimis yang mulai deras, seorang pria kurus berlutut. Pria itu bukan Rian yang kukenal. Bukan presdir gagah yang dulu kupuja. Ini adalah pria hancur. Kemejanya kotor dan lecek, rambutnya panjang tak terurus, dan janggut tipis menghiasi wajahnya yang tirus dan pucat. Dia menangis terseduh-seduh, memohon pada interkom. Ada rasa iba yang kecil, tapi langsung terhapus oleh ingatan akan hinaan ibunya dan pengkhianatannya yang dingin. Aku menekan tombol interkom. Mau apa kamu, Rian? Suaraku yang jernih dan dingin terdengar di luar gerbang. Rian tersentak, dia merangkak mendekati interkom. Aina. Sayang tolong, aku mohon. Isaknya, suaranya parau. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku salah besar. Kamu baru sadar? Aku tidak punya apa-apa lagi, Lin. Aku tidak punya pekerjaan. Namaku hancur. Tidak ada yang mau menerimaku bekerja setelah tahu aku dipecat karena penggelapan. Aku kelaparan, Lin. Aku terdiam, mendengarkan. Ibuku sakit keras di kampung. Lanjutnya, tangisnya semakin menjadi
Sejak kejadian itu, dia syok berat. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa kita miskin lagi. Dia kena stroke. Rumah kami di kampung reot, Lin, atapnya bocor. Kami makan seadanya. Sinta dan Ardi putus sekolah. Mereka membenciku. Mereka bilang aku pembawa sial. Kasihan sekali, kataku, tanpa emosi. Lalu Fiona bagaimana? Dia membenciku. Dia bersaksi melawanku di pengadilan. Anaknya, aku bahkan tidak boleh melihat anakku sendiri. Elina, tolong, aku mohon, cabut tuntutan pidanamu. Aku tidak mau masuk penjara. Aku masih cinta kamu, Lin. Cuma kamu, ibu dan Fiona yang meracuniku. Aku tertawa. Tawa yang sama seperti saat aku memanggil Pak Haris. Cinta, kataku. Kamu bahkan tidak tahu arti cinta, Rian. Yang kamu cintai adalah uangku. Yang kamu cintai adalah status yang kuberikan padamu. Saat kamu pikir kamu berkuasa, kamu membuangku seperti sampah. Tidak, Lin. Tidak. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan jadi suamimu yang baik. Aku akan jadi karyawanmu. Aku akan jadi apa saja asal jangan biarkan aku hancur begini. Aku menarik napas dalam. Inilah saatnya. Kesempatan tidak datang dua kali, Rian, kataku tegas. Dulu, saat kamu punya segalanya, semua yang kuberikan padamu di atas piring perak, kamu menyia-nyiakanku. Kamu membiarkan ibumu menjadikanku budak. Kamu membawa selingkuhanmu ke ranjangku. Kamu pikir ibumu hebat? Kamu pikir kamu hebat? Kalian salah besar. Kalian hanya numpang hidup dengan hartaku, tapi gaya kalian selangit. Nikmati penderitaan kalian, Rian, kataku. Itu adalah karma yang kalian tanam dengan tangan kalian sendiri. Dulu kalian tertawa saat menghinaku. Sekarang, silakan rasakan hidup miskin di kampung dengan rumah reot dan makan seadanya. Jangan. Elina, teriaknya panik. Aku mematikan interkom. Aku berbalik ke Bitsum, yang menatapku dengan mata berkaca-kaca, tapi penuh kelegaan. Bit, telepon satpam. Suruh mereka usir dia. Jika dia tidak mau pergi, telepon polisi. Bilang ada buronan polisi di depan gerbang. Aku berjalan menjauh dari monitor, meninggalkan suara teriakan dan tangisan Rian di belakang. Aku berjalan ke teras belakang, menatap taman mawarku yang bermekaran setelah hujan. Aku bebas. Benar-benar bebas. 1 tahun berlalu sejak malam Rian berlutut di luar gerbang rumahku. 1 tahun telah mengukir ulang duniaku. Musim telah berganti, dan begitu pula aku. Malam ini, aku tidak sedang menatap layar monitor data di ruang kerja. Aku berdiri di atas panggung besar di sebuah ballroom hotel bintang 5, di bawah cahaya lampu kristal yang berkilauan. Ratusan mata menatapku, bertepuk tangan meriah. Aku mengenakan gaun malam sutra berwarna emerald green yang dirancang khusus untukku. Dan dengan ini, kami meresmikan Yayasan Wijaya Cendekia dengan dana awal 50 miliar rupiah yang didedikasikan untuk beasiswa penuh bagi anak-anak perempuan berprestasi di seluruh pelosok Indonesia, kataku di mikrofon. Saya percaya, lanjutku, menatap kerumunan tamu yang terdiri dari para pejabat dan CEO lainnya, bahwa kekuatan seorang wanita tidak untuk disembunyikan. Ia harus diasah, dirayakan, dan digunakan untuk mengangkat orang lain. Tepuk tangan kembali membahana. Aku tersenyum tulus. Ini adalah aku yang baru. Elina Wijaya, filantropis, pemimpin, dan CEO dari Wijaya Group, yang tahun ini labanya tumbuh 30%. Bukan lagi Elina sang istri tersembunyi, atau Elina yang bersembunyi di balik daster kusam. Setelah acara, banyak yang menghampiriku, menjabat tanganku, memuji pidatoku. Pidato yang luar biasa, Bu Elina, sapa seorang pria seusiaku, berpenampilan rapi dengan senyum hangat. Dia adalah CEO dari sebuah perusahaan teknologi terkemuka. Visi Anda untuk pemberdayaan perempuan sangat menginspirasi. Terima kasih, Pak Dirga, jawabku, menjabat tangannya. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Saya harap kita bisa bicara lebih banyak tentang ini. Mungkin sambil makan siang, kapan-kapan, tanyanya. Aku tersenyum.
Tim saya akan mengatur jadwalnya. Tidak ada lagi rasa takut atau canggung. Hanya ada kepercayaan diri. Aku berjalan meninggalkan ballroom dengan kepala tegak. Kehidupan di rumah juga telah menemukan ritme damainya. Bitsum kini menjadi kepala rumah tangga, mengelola 2 asisten baru dan seorang koki. Kami lebih seperti sahabat daripada majikan dan pelayan. Ruang baca, yang dulu menjadi penjara rahasiaku, kini telah kubongkar seluruhnya. Tembok-temboknya kujebol, kuganti dengan dinding kaca. Ruangan itu sekarang menjadi konservatori, taman musim dingin yang penuh dengan anggrek langka. Tempatku minum teh di pagi hari. Kantor utamaku adalah di Menara Wijaya. Tempat di mana seharusnya aku berada sejak awal. Minggu berikutnya, Pak Haris datang ke kantor pusat untuk laporan rutinnya. Ada kabar terbaru? Tanyaku sambil menandatangani dokumen. Semuanya sudah final, Bu Elina, katanya dengan tenang. Kasus pidana Tuan Rian sudah diputuskan. Aku berhenti menulis sejenak. Oh ya? Ya. Setelah dia ditangkap di luar gerbang rumah ibu setahun yang lalu, prosesnya berjalan cepat. Bukti penggelapan dana perusahaan sangat kuat. Kesaksian dari Nona Fiona juga sangat memberatkan. Berapa vonisnya? 5 tahun penjara, Bu. Dipotong masa tahanan. 5 tahun. Aku terdiam. Bukan karena sedih, tapi itu adalah angka yang pasti. Sebuah penutupan. Nona Fiona sendiri, lanjut Pak Haris, dijatuhi hukuman 1 tahun masa percobaan, mengingat dia sebagai justice kolaborator dan memiliki bayi. Dia mengembalikan sisa aset yang bisa disita. Bagaimana keadaannya sekarang? Tanyaku pelan. Informasi terakhir, dia bekerja sebagai admin di sebuah toko online kecil. Hidupnya pas-pasan. Dia membesarkan putranya sendirian di sebuah kontrakan kecil. Aku mengangguk. Lalu, keluarga di kampung? Pak Haris tampak sedikit ragu. Saya menerima surat, Bu. Bukan untuk ibu, tapi untuk kantor legal kami. Dari Tuan Ardi, adik Tuan Rian. Isinya apa? Permohonan bantuan dana. Dia menceritakan kondisi keluarganya. Rupanya setelah Tuan Rian ditangkap, kondisi Ibu Wati semakin memburuk. Stroke-nya permanen. Dia kini lumpuh setengah badan dan tidak bisa bicara dengan jelas. Mereka hidup dari belas kasihan tetangga. Sinta, adiknya, mencoba bekerja di kota tapi tidak punya keahlian. Dia kembali ke kampung. Rumah reot yang dulu sering diceritakan Tuan Rian, kini benar-benar menjadi tempat tinggal mereka satu-satunya. Mereka hidup dalam kemiskinan yang parah. Surat itu pada dasarnya mengemis. Aku bersandar di kursiku. Aku membayangkan Ibu Wati yang dulu sombong, yang menghinaku, yang ingin menjadikanku pembantunya. Kini dia terbaring tak berdaya, bergantung pada belas kasihan orang lain. Aku membayangkan Sinta dan Ardi, yang dulu angkuh meminta barang-barang mewah, kini harus putus sekolah dan merasakan kelaparan. Apakah aku bahagia mendengarnya? Tidak. Aku tidak merasakan apa-apa selain kelegaan. Kelegaan bahwa drama itu telah berakhir. Kelegaan bahwa aku telah bebas. Pak Haris, kataku. Ya, Bu. Tolong transfer sejumlah uang ke rekening kepala desa di sana. Cukup untuk biaya pengobatan Ibu Wati selama setahun. Lakukan secara anonim. Atas nama hamba Allah. Pak Haris menatapku, sedikit terkejut. Setelah itu, lanjutku, tutup kasus ini. Saya tidak mau mendengar nama mereka lagi. Selamanya. Baik, Bu Elina. Saya mengerti. Malam itu, aku pulang ke rumah. Aku tidak pergi ke konservatori atau ruang kerja. Aku berjalan ke teras belakang, menatap kolam renang yang tenang. Aku teringat Rian yang dulu, pria baik hati yang kucintai. Aku teringat kebohongan yang kubuat untuk melindunginya. Kebohongan yang sama, yang pada akhirnya menelan dia dan keluarganya dalam keserakahan. Kesempatan tidak datang 2 kali. Dulu dia menyia-nyiakanku. Kini, karma telah menyelesaikan tugasnya. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup udara malam yang segar. Hidupku bersih. Perusahaanku sukses. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku benar-benar bahagia. Sendirian, utuh, dan bebas. 5 tahun telah berlalu sejak Rian dijatuhi hukuman.
5 tahun. Waktu yang cukup untuk menyembuhkan luka terdalam sekalipun, mengubahnya dari robekan yang menganga menjadi bekas luka tipis yang nyaris tak terlihat. Hari ini, aku tidak berada di Menara Wijaya. Aku berada di bawah terik matahari, duduk di barisan depan di lapangan wisuda sebuah universitas negeri ternama. Di sampingku, Bitsum menyeka air matanya dengan bangga. Di atas panggung, seorang gadis muda dari desa terpencil di Flores baru saja memberikan pidato valediktoriannya. Dia adalah salah satu dari 20 lulusan angkatan pertama yang dibiayai penuh oleh Yayasan Wijaya Cendekia. Yayasan yang kudirikan setahun setelah perceraianku. Saat nama gadis itu dipanggil, dia berhenti sejenak, menatap lurus ke arahku di antara kerumunan, dan membungkuk dalam. Aku tersenyum dan bertepuk tangan paling keras. Inilah warisanku. Bukan hanya gedung-gedung pencakar langit dan pundi-pundi uang, tapi kehidupan yang kuubah. Kamu pasti bangga sekali, sebuah suara rendah dan hangat berbisik di sampingku. Aku menoleh dan tersenyum pada Dirga, pria yang kutemui di acara amal 4 tahun lalu. Pria yang mendekatiku bukan karena hartaku, tapi karena fisikku. CEO perusahaan teknologi yang kini menjadi partnerku dalam bisnis dan dalam hidup. Hubungan kami dibangun di atas kejujuran, rasa saling menghargai, dan tanpa kebohongan. Sangat bangga, jawabku, menerima tangannya yang terulur untuk membantuku berdiri saat acara selesai. Bitsum, ayo, kita harus memberi selamat pada anak-anak, ajakku. Setelah memberi selamat kepada para wisudawan, kami berjalan menuju mobil. Hari ini, aku adalah Elina. Hanya Elina. Bahagia, utuh, dan damai. Saat kami hampir sampai di mobil, seorang pria menghentikan langkah kami. Permisi, Bu Elina? Aku berbalik. Matahari sore menyilaukan mataku. Aku menyipitkan mata, melihat sesosok pria kurus yang tampak jauh lebih tua dari usianya. Pakaiannya bersih, tapi sangat usang. Wajahnya tirus, dengan tatapan mata yang telah kehilangan semua cahayanya. Butuh beberapa detik bagiku untuk mengenalinya. Rian? Dia tersenyum tipis, senyum yang getir. Saya baru bebas, Bu. 2 minggu lalu. Dapat remser. Aku mengangguk pelan. Dirga berdiri diam di sisiku, protektif, tapi membiarkanku mengambil kendali. Saya tidak bermaksud mengganggu, kata Rian cepat-cepat, melihat tatapan Dirga. Saya tidak akan minta uang. Saya tidak akan minta pekerjaan. Dia menarik napas panjang, tatapannya jatuh ke tanah. Saya hanya ingin minta maaf. Secara langsung. Selama 5 tahun di dalam, lanjutnya, suaranya parau, saya punya banyak waktu untuk berpikir. Saya membaca berita tentang ibu. Tentang yayasan, tentang semua hal baik yang ibu lakukan. Dia akhirnya mengangkat wajahnya, dan aku melihat air mata menggenang di matanya yang lelah. Dulu saya punya segalanya. Saya punya istri terbaik di dunia. Tapi saya terlalu bodoh. Terlalu serakah. Saya membiarkan kesombongan dan omongan ibu menghancurkan saya. Dan menghancurkan ibu. Saya cuma mau bilang, ibu benar. Semua yang terjadi adalah salah saya. Karma itu nyata. Dan saya sudah menerimanya. Keheningan menyelimuti kami. Bagaimana kabar? Ibumu? Tanyaku pelan. Rian menunduk. Ibu meninggal 2 tahun lalu. Di kampung. Stroke-nya tidak pernah membaik. Dia meninggal dalam tidurnya. Saya turut berduka, kataku tulus. Tidak apa-apa, bisiknya. Mungkin itu yang terbaik untuknya. Ardi dan Sinta, mereka masih di kampung. Kerja serabutan. Mereka membenciku. Menyalahkan saya atas kemiskinan mereka. Mereka tidak salah. Dan, Fiona? Saya tidak tahu, jawabnya. Sejak dia bersaksi melawan saya, dia dan anaknya menghilang. Pindah kota, ganti nama. Mungkin dia sudah memulai hidup baru. Saya harap begitu. Dia menatapku lagi, tatapan seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Terima kasih, Bu Elina. Saya dengar dari Ardi, ibu mengirim uang untuk biaya rumah sakit ibu secara anonim. Setelah semua yang kami lakukan, ibu masih berbaik hati. Aku terdiam.
Saya tidak akan mengganggu ibu lagi. Saya hanya perlu mengatakan itu. Dia membungkukkan badannya dalam-dalam, lalu berbalik. Dia mulai berjalan menjauh, sosok yang kesepian di tengah keramaian sore itu. Rian, panggilku. Dia berhenti, tapi tidak berbalik. Kesempatan memang tidak datang 2 kali, kataku. Tapi hidup selalu memberi kesempatan untuk memulai yang baru. Jangan sia-siakan itu. Dia mengangguk sekali, lalu melanjutkan langkahnya, menghilang di tikungan jalan. Hantu terakhir dari masa laluku telah pergi. Aku mengembuskan napas panjang, melepaskan sisa-sisa terakhir dari beban masa lalu. Kamu tidak apa-apa? Tanya Dirga, meremas tanganku lembut. Aku menoleh padanya, pada masa kiniku, pada masa depanku. Aku tersenyum. Senyum yang murni, tanpa bayangan. Aku tidak pernah merasa lebih baik, jawabku. Aku masuk ke mobil di sampingnya. Sambil mobil melaju, aku tidak menoleh ke belakang. Aku menatap lurus ke depan, ke cakrawala Jakarta yang berkilauan di bawah langit senja. Hidupku, perusahaanku, dan hatiku semuanya sukses dan damai. Aku bebas. 3 tahun kembali berlalu sejak hari wisuda itu. 8 tahun total sejak aku mengusir Rian dan keluarganya dari rumahku. Waktu benar-benar penyembuh terbaik. Aku berdiri di teras sebuah villa pribadi di Uluwatu, Bali. Angin laut yang hangat menerpa wajahku. Di belakangku, di kolam renang pribadi, terdengar tawa. Bukan tawa palsu atau tawa penuh keserakahan, tapi tawa tulus Dirga yang sedang bermain lempar bola dengan Bitsum. Ya, Bitsum. 2 tahun lalu, beliau meminta untuk pensiun. Aku menolaknya. Sebaliknya, aku memaksa beliau untuk pindah ke paviliun tamu utama di rumahku secara permanen sebagai anggota keluarga. Gajinya tetap berjalan, tapi sekarang tugasnya hanya satu, menemaniku mengobrol dan memastikan kebun anggrekku bahagia. Perjalanan ke Bali ini adalah hadiah ulang tahun pernikahan keduaku dengan Dirga, dan kami sepakat Bitsum harus ikut. Elina, ayo. Airnya hangat, seru Dirga. Aku tersenyum dan menggeleng. Sebentar lagi. Aku selesaikan minuman ini dulu. Aku menyesap es kelapa mudaku. Hidupku kini terasa tenang. Kebahagiaan yang kurasakan bukan lagi kebahagiaan yang meledak-ledak karena memenangkan tender besar, tapi kebahagiaan yang hening dan dalam. Pernikahanku dengan Dirga dibangun di atas pondasi yang sama sekali berbeda. Kami adalah mitra. Dia memiliki perusahaannya sendiri, aku memiliki perusahaanku. Kami saling mendukung, tapi tidak saling memiliki. Tidak ada kebohongan, tidak ada topeng. Saat kami pertama kali memutuskan untuk serius, hal pertama yang kulakukan adalah membawanya ke ruang baca ku yang lama, yang kini sudah menjadi konservatori anggrek, dan menceritakan semuanya. Dia mendengarkan dengan tenang. Satu-satunya komentarnya saat itu adalah, kamu wanita terkuat yang pernah aku temui. Dan Rian adalah pria terbodoh di dunia. Yayasan Wijaya Cendekia kini telah meluluskan ratusan anak perempuan. Maria, gadis dari Flores yang berpidato di hari wisudanya 3 tahun lalu, kini menjadi salah satu manajer proyek termuda dan paling cemerlang di Wijaya Group. Dia adalah anak kebanggaanku. Hinaan Ibu Wati tentang mandul sudah lama kehilangan bisanya. Aku mungkin tidak memiliki anak biologis, tapi aku memiliki ratusan putri yang tersebar di seluruh negeri yang siap mengubah dunia. Tentu saja, masa lalu tidak pernah benar-benar hilang. 6 bulan lalu, aku menerima pesan di media sosial. Dari Sinta. Isinya panjang, menceritakan penderitaannya di kampung. Ardi, kakaknya, terjerat utang judi online. Rumah reot mereka nyaris disita. Dia memohon-mohon padaku, Kak Elina yang baik hati, untuk mengirimkan uang. Aku menatap pesan itu selama 1 menit. Lalu aku menekan tombol blokir. Bukan karena aku kejam, tapi karena aku sudah selesai. Bantuan anonimku untuk Ibu Wati dulu adalah tindakan kemanusiaan terakhirku untuk keluarga itu. Selebihnya, mereka harus menanggung karma mereka sendiri. Dan Rian, aku melihatnya sekali lagi, sebulan yang lalu. Itu adalah sebuah kebetulan yang ironis. Dirga dan aku baru saja selesai makan malam di salah satu restoran fine dining termahal di Jakarta.
Saat kami menunggu di lobi untuk layanan valet, seorang petugas berseragam membawakan mobil Dirga ke depan. "Selamat malam, Pak, Bu. Ini kuncinya," katanya, suaranya datar dan profesional, tanpa menatap wajah kami. Tapi aku mengenali suara itu. Aku menatapnya. Itu Rian. Dia jauh lebih kurus, kulitnya gelap terbakar matahari. Ada bekas luka tipis di pipinya. Tapi dia bersih. Seragamnya rapi. Dia tampak normal. Seorang pekerja biasa yang sedang menjalani hidupnya. Dirga menyerahkan uang tip. Tangan Rian yang kapalan menerimanya. "Terima kasih, Pak." Saat itulah matanya sekilas bertemu dengan mataku yang berdiri di samping Dirga. Hanya sedetik. Di matanya, aku tidak melihat kebencian. Aku tidak melihat cinta. Aku hanya melihat keterkejutan, rasa malu yang mendalam, dan penerimaan. Dia langsung menunduk, berbalik, dan berjalan cepat kembali ke posnya. Dia tidak memanggil namaku. Dia tidak memohon. Dia hanya kembali bekerja. Aku masuk ke mobil. Dirga, yang menyadari keheninganku, menatapku. "Kamu kenal dia?" Aku mengangguk pelan. "Itu dia, Rian." Dirga terdiam, lalu menyalakan mesin. "Apa kamu baik-baik saja?" Aku menatap bayangan Rian di kaca spion yang berdiri tegak di bawah lampu jalan, menunggu mobil berikutnya. Hantu terakhir dari masa laluku. Dia bukan lagi monster, bukan lagi pengkhianat yang menyakitkan hatiku. Dia hanyalah seorang pria yang membayar kesalahannya dengan cara yang paling berat, kehilangan segalanya dan menjadi orang asing. Aku berpaling dari kaca spion dan menatap lurus ke depan. "Aku baik-baik saja," kataku, sambil menggenggam tangan Dirga. "Aku sangat baik-baik saja. Aku tidak perlu lagi menoleh ke belakang. Badai telah berlalu. Yang tersisa di hadapanku kini hanyalah sinar matahari."